Jadi pada saat itu Mama memulainya dengan modal awal Rp500 dengan harga jual Rp25 per porsinya. Berarti maksudnya gang sempit tuh kayak cuma buat bisa dilewatin motor? Iya. Mobil nggak masuk? Nggak bisa. Sehari bisa jualan rata-rata berapa porsi? Ya paling 5-10 lah. Nah pada saat di Pujasera itu Tin, karena Mama sering mendapat peringkat bagus, paling rame. Ada deh tuh yang nuduh si Mami itu pakai apa sih, berseloroh lah. Ci Aye, kok bisa rame banget sih? Ada apa sih rahasianya? Dia geratakin tuh lacinya, lacinya duit Mami. Ya dia nggak menemukan apa-apa. Maksudnya emang dia berharap menemukan apa? Jimat atau apa gitu, Tin. Dan puji Tuhan dari satu outlet itu bisa jadi 6 outlet. Dari 6 outlet itu tengah jalan kita pecah kongsi dengan investor karena memang tidak sesuai, tidak ada kecocokan mungkin ya, Tin. Tidak sevisi misi mungkin ya. Mama itu harus menggantikan uang yang dikeluarkan oleh investor. Dan Mama telepon lagi, Nyong ini gimana? Ya hadapi mah, karena orang yang menghadapi ujian baru dia bisa naik tingkat. Aku cuma ngomong gitu, ya udah pinjam dari bank, uang dari bank untuk membayarkan investasi dari investor tersebut. Ketika lo udah mulai akhirnya membantu full nyokap lo ngembangin Bob lo, apa sih achievement lo ketika lo udah masuk ke manajemen nyokap lah? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Kristinali. Kali ini gue lagi bareng dengan pengusaha muda. Tampaknya sih masih muda ya. Tadi pas gue tahu umurnya gue gak nyangka gitu. Dan beliau ini sudah memiliki 9 restoran di Jakarta. Yang kerennya itu adalah restorannya ini usianya sudah sampai 50 tahun. Dan ini brand yang menurut gue langka ya. Sebuah restoran, sebuah usaha kuliner itu bisa bertahan sampai 50 tahun loh. Dan langsung aja gue kenalin Calvin Hartono, owner dari Gado-Gado Boplo. Oke, Ko Calvin, thank you banget ya. Sama-sama, Tin. Udah diundang. Thank you. Gila. Sebuah kehormatan loh buat saya. Sebuah kehormatan buat gue bisa menginterview pengusaha kuliner yang udah 50 tahun ini loh, kulinernya bisnisnya melegenda tuh, sampai bikin buku membangun bisnis melegenda 50 tahun. Thank you. Inspirasi kuliner Gado-Gado Boplo yang berusia 50 tahun. Ini nontonnya tahun lalu kan kalau nggak salah ya? Betul. Nah, ya, berarti dari tahun 70. Boleh diceritain nggak sih awal-awalnya merintis Gado-Gado Boplo ini gimana? Ya, jadi mama saya Tin, Juliana Hartono, itu memulai bisnisnya di tahun 70 di sebuah gang sempit di daerah Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi pada saat itu mama memulainya dengan modal awal Rp500 dengan harga jual Rp25 per porsinya. Oke. Iya. Nah, di gang sempit kayak gitu, berarti maksudnya gang sempit tuh kayak cuma buat bisa dilewatin motor? Iya. Mobil nggak masuk? Nggak bisa. Oh, Jadi sempit banget ya. Itu tuh kepotong sama gotnya juga. kepotong magotnya lagi. Iya. Sehari bisa jualan rata-rata berapa porsi? Ya, paling 5-10 lah. Dan itu nyokap lu yang ngurusin semuanya sendirian? Betul. Jadi kami menumpang di rumah kakek. Di situ pelanggannya juga tetangga-tetangga di sekitar rumah itulah. Iya. Dan iya. nggak bisa berkembang, Tin. Tapi ada bokap lu dong? Nggak ada, Tin. Jadi saya ditinggal bokap sekitar umur 3-4 tahun lah. Umur 3-4 tahun bokap. Bisa lah, pokoknya bisa sama nyokap. Jadi nyokap merintis usaha ini bisa dibilang sendirian. Nyiapin sendirian. Betul.
kerjain sendirian. Kerja sendirian. Terus kenapa bisa terbersitnya gado-gado? Kalau menurut mama itu kalau ditanya begitu, katanya gado-gado itu mudah dibuatin. Dan bahan bakunya ada di mana-mana. Jadi nyokap milih yang kayak gitu. Gado-gado. Oke. Terus lo juga karena masih kecil sering diajak-ajak ke pasar bang sama nyokap? Ya dipaksain lah, jam 5 pagi harus bangun. Jam 5 pagi? Iya jam 5 pagi. Bangun, dia bangun. Temenin mama ke pasar. Jadi ikutan ke pasar, Tin, jalan kaki. Kami menyusuri masih gelap-gelap gitu. Jalan kaki dari Gang Kebon Sirih menuju Wahid-Hasim. Nggak terlalu jauh sih. Jadi Tin karena mama suka masak, suka bereksperimen, jadi makanannya juga pasti akan bagus kan, rasanya enak kan. Banyak iya langganan lah. Jadi tahun 80-an diajak berkolaborasi deh sama cicinya di garasi di Jalan Wahid-Hasim. Oke, tapi nyokap masih tinggal sama kakek? Masih. Jadi bolak-balik tuh? Iya, dekat sih jaraknya Tin, jalan kaki juga sampai. Oh gitu? 5 menit nyampe. Terus? Nah, pada saat itu kalau mama saya jualannya gado-gado dan teman-temannya nasi rames, rujak gitu loh. Cici Chinese food. Itu di garasi milik om saya. Om saya kan usahanya bikin furniture, jadi ada garasi dipakailah di tempat situ. Nah disitulah udah mulai dikenal gitu loh. Dan suatu ketika ada pelanggan kita yang kasih kacang mete dibungkus tisu, suruh mama ulekin di gado-gadonya. Nah itulah inspirasinya. Gila ya, sebuah formula bisa terbersit dari celetukan pelanggan juga. Betul. Gitu ya. Bukan celutukan lagi, disuruh bikin langsung. Suruh langsung bikin gitu kan. Iya. Terus nyokap pas cobain, kok enak ya. Gurih, mantap gitu rasanya. Ya mau ditambahkan lah kacang mete di situ. Dan sejak saat itulah sampai sekarang kacang mete selalu menjadi salah satu faktor utama di bumbunya gado-gado Boplo. Nah sekarang asal muasal nama Boplo itu sendiri dari mana sih? Waktu itu nama pasar Boplo. Jadi mama waktu pas di seberang pasar itu dia ngeliat di seberang itu ada apotek Boplo, ada pelang, ada merek ya, pasar Boplo. Apotek Boplo. Oke. Diambil lagi nama Boplonya itu jadi nama kedainya mama. Ini kedai yang masih di rumah di garasi. Di garasi, kan? Iya. Jadi diambil namanya Boplo itu sebagai nama gado-gado Boplonya. Boplo itu sendiri artinya apa sih? Nama real estate dari Belanda, Tin, yang membangun kawasan Menteng, seperti kawasan di Den Haag sana di Belanda. Berarti dari sejak tahun 80 lah nama Boplo lahir. Dan dipatenkan. Oke. Berarti yang pas di garasi Om Lo itu berapa tahunan? Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan terus pindah. Enggak, masih tetap ada di situ. Oh, masih tetap pindah, masih tetap ada di situ. Nah, pelanggan-pelanggannya kan sayang dong dari Kebon Sirih. Pelanggan yang Kebon Sirih mah nggak terlalu rame, Tin. Tetangga-tetangga juga. Justru malah yang di Wahid-Hasim ini lebih karena pinggir jalan ya. Iya, dan ketika kita pindah ke sebelah apotek Boplo itu di situ ada kursus kecantikan mata Tila Art tuh rame banget. Oh, jadi pelanggan-pelanggannya banyak di situ. Iya. Pelanggan-pelanggannya. Customer-nya banyak dari yang Mata Tilar itu. Dari Mata Tilar. Dan memang kayaknya sekeliling itu juga kayak udah perkantoran ya. Iya, benar. Dekat banget sama kantor pemerintahan lah. Oh, oke. Wakil Presiden, Bank Indonesia itu pelanggan kita kok. Apartemen. Dan itu juga omset pasti udah makin lumayan, naik terus dong. Berarti dengan ya potensi customer-nya juga yang udah makin banyak, apalagi daerah perkantoran, omset juga harusnya nggak cuma jualan 5-10 porsi lagi dong tiap hari. Iya, betul, pasti ada peningkatan. Iya. Lalu buka cabang di Tin. Buka cabang di? Pujasera. Pujasera itu pusat jajan food court zaman dulu lah. Food court yang nggak pakai AC lah ya? Iya, pakai cuma lemari kaca biasa yang panjang itu loh, Tin. Ini lokasinya berjauhan nggak? Di Sudirman, daerah Sudirman. Sekarang yang gue mau nanya kan kayaknya tuh perjalanannya mulus-mulus aja ya, dari gang terus pindah ke garasi kan, terus makin bagus nih. Lalu buka cabang di Pujasera. Iya. Ada nggak sih hambatan-hambatan ketika sekarang kan berarti udah punya 2 cabang dong, yang di Pujasera dan yang di Wahid-Hasim. Pasti ada lah hambatan-hambatannya, Tin. Ya kayak uang dibawa kabur sama karyawan. Terus itu yang di Pujasera tuh. Iya. Waktu itu masih tinggal di gang, Mama tuh bikin catering, Tin. Jadi Mama kasih ngelayanin tantangan ke orang-orang. Nah pada saat itu ada satu orang yang dia ditunjuk Mama untuk nganter-nganter, bawa kabur uang Mama. Ya, lumayan lah.
Tapi kalau yang di restorannya, di kedainya sendiri gimana? Kalau di kedai sendiri hambatannya kadang-kadang karyawan juga nggak konsisten rasanya. Kadang-kadang mesti diajarin ngulek juga. Tapi mama tiap hari ke kedai itu? Pasti tiap hari. Tapi lebih sering nongkrong di mana? Di yang di rumah Om, yang di garasi, atau yang di Pujasera yang di Sudirman? Bergantian nanti. Bergantian. Kalau yang udah pasti Pujasera udah ada orang yang dilatih untuk ngulek. Oke. Jadi mama sebenarnya bisa nggak datang pun dia bisa. Oke. Nah aku yang disuruh bawain makanan pakai mobil nganterin gitu kan. Nah pada saat di Pujasera itu karena mama sering dapat peringkat bagus, paling rame. Ada deh tuh yang nuduh si mami itu pakai apa sih, berseloroh lah. Ciaye, kok bisa rame banget sih? Ada apa sih rahasianya? Dia geratakin tuh lacinya, lacinya duit mami. Kok pengen tahu? Main bisa masuk aja sih? Iya kan di situ nggak ada sekatin. Tapi kayak maksud gue tetap ini kan laci orang, buka-buka gitu. Iya, itu ya tetangga yang agak-agak kepo lah. Terus? Ya dia nggak menemukan apa-apa. Ya memang mama itu menjual produknya berdasarkan. Maksudnya nggak menemukan apa-apa? Maksudnya emang dia berharap menemukan apa? Jimat atau apa gitu, Penglarisan seperti itu. Jadi kayak dituduh kayak kayak gitulah. Kayak bawa pakai penglaris, tanda kutip gitu. Iya. Ya memang dia nggak ketemu apa-apa. Terus ya mama bilang, ya memang gue nggak pakai apa-apa sih. Memang benar-benar hasil kerja kerasnya. Nah ketika sampai di Pujasera ini pun, apakah hanya yang dijual itu gado-gado aja? Oh enggak, Jadi ada macam-macam juga, ada nasi rames, lontong sayur, rujak juri. Dan ketika nama kita sudah mulai dikenal, barulah kita meluncurkan produk-produk yang lainnya. Jadi setiap orang kan mungkin bosan bahkan gado-gado tiap hari. Jadi bolehlah kita keluar. Tapi tetap ada satu unsur di mana makanan yang dijual adalah yang khas Indonesia. Iya, ngambil ke segmen mana kita makanan tradisional Indonesia. Nah dari menu-menu itu sendiri tetap yang menjadi andalannya adalah si gado-gado boplonya. Iya. Nah kan sampai lu tulis di buku juga kan, kayak maksudnya kesannya ini jadi udah kayak rahasia umum. Kalau misalnya formula rahasianya bumbu gado-gado boplonya itu adalah dari kacang mete. Nah lu sendiri gimana tuh? Maksud gue nyokap lu juga memang cuek aja gitu. Apa sih rahasianya? Oh gue pakai kacang mete. Nah, gimana biar nggak ada kompetitor yang kayak, lu pakai kacang mete, gue bikin juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bumbu kan pasti ada bumbu rahasia yang ditambah-tambahin juga. Iya. Tangan kan juga pasti berbeda dari pada saat orang bikin dengan bumbu yang sama, mungkin bahan-bahan yang sama dengan orang yang lain pasti hasilnya juga berbeda, Jadi sebenarnya kita dalam berusaha itu tidak usah terlalu takut sampai nanti bumbu gue diciplak orang lah, dipalsuin dan segala macam. Ya kan semua orang juga bisa bikin burger atau ayam goreng. Komposisinya pun juga pasti rahasia. Iya, ada bumbu rahasia ya. Kayak jumlah kacangnya berapa kan nggak dikasih tahu gitu. Kalau kita terlalu ketakutan banget juga kita nggak bisa ekspansi kan. Nah sekarang kayak bumbunya gado-gado boplo ini sendiri dipatenkannya itu pas di tahun berapa sih? Tahun 90-an, Tahun 90-an jadi bisa dibilang eksperimennya udah selesai tuh. Betul. Ini udah ketemu nih yang super pas. Jadi bisa dibilang rasa bumbu gado-gado boplo di tahun 90-an sama yang di tahun sekarang rasanya sama ya. Iya, betul. Nyokap lu sendiri ini sampai bisa memulai bisnis sendirian, kemudian sampai bisa akhirnya ya Pujasera dan yang di Wahid Hashim. Itu belajar dari mana sih? Apakah dia ada pengalaman, mungkin ada temennya yang jago kuliner segala macam manajemennya? Nyokap sih nggak pernah belajar bisnis, karena nyokap gue STTT. Tahu dong STTT, meminjam istilah Pak Andre Wongso. Iya. Sekolah dasar tidak tamat, cuma sekolah sampai kelas 4. Tapi dia berpikir visioner jauh. Bayangin, begitu bikin begitu ngambil merek Woplo dipatenkan. Iya, itu juga bisa kepikiran, nama gado-gado gue mesti ada nama mereknya. Iya, karena kalau nggak ada merek kan jadi komoditi, Iya. Jadi dimainin harganya. Ingat loh, itu tahun 80-an loh. Iya. SDTT lagi. Terus mau mendengarkan masukan dari orang lain tuh yang tadi kasih ide kacang mete. Iya. Sebenarnya bisa kan, tadi nggak mau, gue nggak mau pakai kacang mete. Ngapain sih ngasih saran kayak gitu? Iya. Nggak terbuka kan mindsetnya. Tapi kalau mindset kita terbuka, kita senang bergaul dengan pelanggan, pelanggan bisa kasih tahu kita. Saya rasa mama tuh belajar dari pengalamannya ya, Nggak ikutan sekolah bisnis segala macam. Mana ada seminar bisnis waktu itu?
Nah, lu sendiri bisa mendapatkan inspirasi apa dari ketika nyokap lu yang berani memulai ini? Buat orang-orang yang mungkin mulai bisnis juga deh. Iya, kalau aku sih belajar dari nyokap, salutnya sama keberaniannya. Berani dulu Nggak nih. terlalu banyak mikir, Tin. Heeh. Karena kan kalau banyak mikir, gue gimana ya kalau nanti gue gue jatuh, gue nggak bisa nutupin biaya, misalkan utang bank. Jadi yang pilihan yang kita dalam memilih bisnis, Tin, pertama adalah yang bisnis yang kita pilih ada yang menghasilkan duluan dong. Yang udah kelihatan depan mata nih ya. Dapat uang kan, dapat profit lah ya. Kedua adalah bisnis yang memang kita sukain. Dan memang nyokap lu demen masak. Nah, iya, demen masak, demen eksperimen. Demen masak, tapi kalau nggak menghasilkan, ya jadi hobi doang. Iya. Ya. Terus yang ketiga adalah pilih yang paling mudah. Pilih yang paling mudah. Ya, paling mudah. Nah, susunan itu nggak boleh dirobatin. Oh gitu ya? Ya, nomor 1 ya harus tetap menghasilkan. Jadi yang nomor 1 adalah pilih yang menghasilkan. Yang kedua adalah yang Anda suka. Yang lu suka. Yang ketiga adalah paling mudah apa? Yang paling mudah buat lu berarti yang memang sesuai skill lu juga. Betul. Ya nggak sih? Jangan susah-susah, ntar kita nggak bisa kerjainnya. Kalau susah konsistennya juga. Iya. Kayak you kan seneng make up kan? Iya. Yes. Seneng make up, tapi itu setelah bertahun-tahun kemudian baru akhirnya ya udahlah kayak gue bikin daripada nggak ketemu, kosmetik. Iya. Banyak kan orang yang ketemu passionnya apa. Iya. Dan mereka pada saat mereka mati, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang berkontribusi. Benar. Buat orang lain. Nah, terus. Jadi setelah itu bisnis nyokap kan makin hari makin berkembang. Makin maju lah ya. Ya, sampai bisa bikin gue jadi kuliah, Tin. Oh, oke. Dari hasil usaha mamiku. Gila, padahal single fighter ya. Iya. Jadi kemudian setelah itu banyak tawaran deh yang ditawarin ke mama untuk berusaha di tempat mereka, seperti di RNG. RNG itu apa sih? Retail dan grosir. Oh, retail dan grosir. Supermarket di daerah Harmoni itu. Supermarket apa? Duta Golden Truly. Duta Merlin. Oh, Duta Merlin. Itu dulu ada di Duta Merlin, itu namanya RNG, Retail dan Grosir. Hari-hari supermarket di Lokasari. Terus Sogo Supermarket. Nah, terus nyokap juga bisa dari hasil usahanya juga bisa di rumah juga, di gang di Kebon Siri itu. Oh, berarti udah nggak tinggal di rumah nenek. Tuh. Berapa harganya? 12 juta waktu itu, Tin, tahun 80-an. Oh. Tahun 80-an. Jadi ya udah. Setelah itu juga ada temannya yang ngomongin suruh beli rumah di Kelapa Gading. Nah, di Kelapa Gading itulah mama beli ruko kan, Tin, tahun 89. Harganya 90 jutaan waktu itu, Tin. Gila, lu juga hafal gitu. Iya, inget lah kalau gitu-gitu itu soalnya penting. Lu kayaknya selalu membersamai perjalanan Bob lo ini dari kecil ya. Dia kan nemenin mama juga tekan jual beli. Iya. Pasti kan inget lah. Tahun 89 ruko 90 jutaan. Iya. Okay. Itu Sumarekon baru jaya-jayanya lah. Dan mama juga akhirnya juga beli karena mama tinggal di ruko itu tidak cocok, suka sakit panas dia karena kurang ventilasi, kurang udara gitu. Panas dia gitu sih, ya? Iya, hangat gitu badannya. Kan kurang udara kan, ruko kan bentuknya kayak kotak gitu aja kan. Terus ditutup semua lagi bikin, waktu itu kita bikin jualan di ruko pakai AC, udah mulai pakai AC. Dan akhirnya mama beli rumah di belakangnya. Lu juga saat itu lagi kuliah Pak? Gimana kalau 89? Kuliahan. Lagi kuliahan ya? Lagi sibuk-sibuknya kali? Gue kuliah 87-an. Ya berarti masih kuliah kan? Oke, terus? Pindah di belakangnya. Mama tinggal di rumah yang ruko itu kan. Nah pada saat itu mama juga jualan lagi di garasi, Tin. Jadi garasi rumah. Dan pada situ datanglah orang Sogo dari Sogo Kelapa Gading. Ngajakin mama jualan di Sogo Plaza Indonesia. Dan akhirnya mama bilang, ya udah kamu bantu saya aja. Ya udah saya kerja sama dia. Itu di supermarket, Tin. Kami bukanya di depan pintu gerbang mereka. Jadi sistemnya take away, jualan pakai meja portable, meja lipat. Iya bener sama teman. Meja lipat, kita jualan di situ. Sistemnya udah dibukusin, Tin. Jadi mereka customer tinggal beli, bayar ke kasir Sogo, bawa pulang, udah nggak ada dine di situ. Di situ aku mulai pikir, enak ya kalau bisa pakai dine ya. Iya bisa makan di situ. Kan tahu berapa sewanya waktu itu kan kita bagi hasil. Terus tiba-tiba, Tin, aku ditawarin sama Plaza Indonesia suruh buka di festival. Waktu itu zaman festival, Tin. Waktu itu kan udah kena Krismon tuh, Tin.
ada krismon lah gitu. Tahun 96-97an ya? 96. Festival kayak food festival Ingat gitu. nggak dulu tenda artis? Ingat Artis banget. jualan-jualan. Iya. Nah, itu asal muasalnya di situ. Ada festival makanan tradisional. Kita ikutan tuh, Tin. Itu di mana lokasinya? Cira Food Court di Plaza Indonesia, lantai 3. Oke. Itu ada food court, lantai 3. Cukup bagus lah tempatnya waktu itu. Nah, waktu itu aku juga pas itu udah mau merit tuh. Ya, akhirnya jualan di food court itu. Cuman kan karena food court itu festivalan temporary, Tin. Iya, berapa hari sih biasanya? 3 minggu. 3 minggu? Nggak punya duit, Tin. Aku kan ngomong dong sama bosku, Mam, ini dapat tawaran untuk ikutan festival. Berapa? 1,5 juta. Tumben si nyokap nggak mau. Akhirnya aku bilang sama istriku. Istri bilang, ambil dong peluang itu. Tapi duitnya dari mana, Tin? Duitnya dari mana, Nan? Udah lah, pinjam aja duit sama mertuamu. Dikasih pinjam lah 1,5 juta. Waktu itu mertua masih di Cirebon. Dipinjemin juga mobil, Tin. Mobil carry Daihatsu S-Pass. Diimpor tuh dari Cirebon. Platnya masih E. Tunggu bentar. Jadi ketika lu di Sogo sendiri, kan lu udah merit nih. Akhirnya sampai lu, dari mungkin belum merit sampai udah merit kan, lu masih di Sogo itu kan. Dan lu jaga di situ. Tapi lu masih sistem gaji atau sudah ada penghasilan sistem gaji lah. Nah, ketika lu buka di festival itu lu juga masih sistem gaji. Nah, kalau itu kan cerita gini, Tin. Kan gue minjem sama nyokap mertua. Ya, sama mama mertua. Aku ngambil barang dari nyokap. Ambil barang berapa? Besokannya lagi kita catat. Kemarin tadi pagi udah ngambil apa aja, bayar ke nyokap. Bayar modalnya, ya. Bayar karyawan yang dipinjemin sama nyokap juga. Oh, tapi nyokap meskipun nggak approve, dia masih oke lah nih karyawan. Iya, dan mamiku kasih pinjem merek brandnya Gado-Gado Boplo. Nah, karena festival, Tin, itu kan 3 minggu, kita bisa ikutan bisa enggak kan. Begitu ada festival makanan Sumatera, gue nggak bisa ikutan, Tin. Bengong kan. Ya akhirnya gue berdoa, gue sharing sama teman-teman di kelompok sel kita. Kelompok sel tuh kayak pengajian, Tin. Dimana kita ada doa, ada kita ngomong, kita bantu didoakan di situ. Nah, itu terjadi mukjizat di situ, Tin. Tiba-tiba gue dapat surat dari Plaza Indonesia ingin bekerja sama dengan Calvin Harun dari Gado-Gado Boplo. Dikasihlah aku kontrak tetap. Dikasih toko nih, ya, maksudnya kayak beneran kios. Iya, kios kontrak tetap. Kontrak tetap. Di situ dengan harga yang murah, 3 juta sewanya per bulan. Sementara konter-konter di sana 15 juta, Tin. 3 kali 5 mereka 3 kali 5. Ya konter saya 2 kali 3 lah. Tapi gila prestigious banget loh bisa buka langsung di Sogo. Iya, karena mereka melihat kan kita omsetnya bagus. Kita termasuk bagus banget yang di. Tapi mereka bisa tahu omset lo bagus dari mana kan lo? Dia kan melihat pasti monitor. Ketika kita masih di festival itu, dia kan kita ambil tray-traynya kan. Dia kan ngasih tray, dia pasti catetin. Oh. Dia pasti lihat. Oke. Dan Tuhan buka mukjizat di situ. Jadi ketika akhirnya lu buka kios, akhirnya lu mulai memisahkan diri dari nyokap dan Martian udah mandiri. Mandiri. Jadi duit gue nih. Ya, udah mulai mandiri di situ. Terus bikin lagi punya food court yang lainnya. Kemudian kita ngelihat ditawarin pada saat aku jualan di konter tetap itu, Tin, ada satu orang direktur utama Duta Anggada. Approach saya suruh buka di tempat dia, Plaza Bapindo namanya. Tapi yang namanya Plaza Bapindo kan gue tuh udah pernah survei lah, harganya dihitung pakai kurs dolar. Kita nggak sanggup, Pak. Tapi orang tersebut berbaik hati, gue dikasih ekstra, nggak bayar free sebulan. Pak, saya nggak sanggup. Kalau 3 bulan bayarnya, ya udah kamu bayarnya per bulan aja. Pada saat itu Prismon, McDonald yang tadinya satu gede gitu, nyusut turun ke bawah. Ke food court kita tuh rame-rame. Jadi aku masih merasain ada McDonald di sebelah. Coba jadi bagus juga ada tambahan traffic kan? Iya. Tapi tutup juga McDonald. Prismon, semua pada kepukul semua. Dan aku masih inget banget pada saat di food court Plaza Bapindo ini, Tin. Karena memang nggak punya apa-apa, Tin. Dalam keadaan ya masih nggak punya duit, Tin. Aku nggak punya wastafel, Tin. Di Plaza Bapindo itu kita waktu itu modalnya nggak banyak, Tin, nggak punya modal kita. Kok bisa nggak punya modal kan lu udah bukan di Sogo baru merit, Tin, inget loh, baru merit 98, kerusuhan. Iya sih. Kerusuhan dalam kondisi kita ketakutan. 2 bulan setelah kerusuhan, Mei itu, Julinya aku merit.
dalam kondisi, aduh kalau ngeliat tuh foto merit mah, foto masih merengut mungkin. Dalam kondisi yang gimana sih, ketakutan Tin? Iya. Mana sih mau merit? Uang angpau yang mestinya biasa dibuat kedua mempelai ya Tin ya, itu diambil sama nyokap untuk biaya sewa gedung. Iya. Jadi dalam kondisi nol lah Tin, nggak punya uang. Kita waktu di Plaza Bapindo masih pakai piring plastik yang kurang bagus lah. Terus aku nggak punya wastafel, aku ngambil air di toilet untuk cuci piring seperti itu. Dalam kondisi yang prihatin banget. Kan modalnya dari omset itu belum bisa nutup. Belum, tak terlalu lah Tin. Kan udah merit, udah punya anak. Sempat juga kejadian kita mesti kontrak juga di rumah tante istriku. Dan pada saat itu ada kejadian yang menghebohkan juga. Apa sampai tuh? karyawan kita kabur beramai-ramai berjemaah. Ini juga ada Tin. Gimana ceritanya itu? Itu Jadi- karyawan Jadi kan kita masih pada saat itu masih mengambil ya orang daerah lah. karyawan yang dari luar kota lah ya. Kan, jadi kita kasih tinggal di rumah itu. Nah mereka mungkin ada satu foto provokatornya kali, ikutan rame-rame semua kan. Jadi pada saat pagi-pagi buka pintunya udah kosong semua Tin. Dengkul sama kaki lemes kan Tin. Mau jualan kan. Iya. Ya akhirnya yang tertinggal cuma suster aja, pengasuh anak. Ya udah akhirnya ke pasar sendiri lah. Kita ngadepin apa-apa kalau cuma tidak ditangisi doang kan Tin juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dihadapi saja. Dan akhir-akhirnya Tuhan bukakan jalan Tin. Melalui kejadian itu akhirnya kita pakai karyawan yang nggak tinggal di dalam, lebih enak kan. Kalau pakai yang di dalam kita pagi dan malam kita harus jemput pulang balik kan. Dan ini karyawan ini yang 6 orang ini untuk 2 cabang itu lagi. Jadi itu berapa bulan itu sampai ngurusin sendiri semuanya? Pelan-pelan, nggak lama kok. Tuhan kirimin Ada aja satu karyawan, orang pakai gitu ya. orang yang nggak orang luar maksudnya nggak tinggal di dalam. Iya. Dan Tuhan kasih pelajaran buat kita kalau di balik semuanya itu, di balik kesusahan itu sebenarnya ada suatu hikmah yang Tuhan mau perbaiki nih. Mungkin itu salah, tapi kalau kita mau berubah secara keras dari dalam diri kita, mungkin kita pikir nggak usah ngapain. Tapi Tuhan langsung berubah seperti itu. Akhirnya kita tahu lebih bagus kita pakai orang luar. Maksudnya nggak tinggal di dalam gitu Tin. Iya. Nah karena dari kecil aku suka baca Tin, ya aku dari itu seneng baca buku-buku pencipta lampu, Thomas Alva Edison, mulai visualisasi Tin. Bahasamu kan Law of attraction. Gitu ya. Nah, akhirnya terus ngomongin ke teman-teman waktu masih kuliah, Mami masih jualan di garasi pun aku udah ngomong. One day Mami bentuk usahanya restoran loh, udah ngebayangin seperti apa restorannya. Dan itu akhirnya tercapai Tin tahun 2004, Tuhan menjawab doa kita. 2004, lama panjang tuh Tin. Gimana tuh awal-awal ya? Nah ada satu anak muda yang pernah dibantu Mami waktu itu, Mami pernah menabur kebaikan lah. Kasih dia macam-macam untuk usahanya dia. Kemudian dia memperkenalkan kita dengan ada satu restoran yang nyaris tutup Tin di Jakarta Selatan. Oke. Nah itu pada saat itu Mama telepon aku Tin, Liong, ini ada tawaran, gimana menurut kamu? Sikat Mas saya bilang. Sikat. Ajar. Ya, dan Mama puji Tuhan dengar, ya udah. Kita mulai di situ, mulai ganti mereknya mereka, cuman peralatannya masih bisa kita pakai Tin. Jadi nothing tulus ya sebenarnya sih. Ya pada awalnya sih orang-orang memandang sebelah mata lah Tin, mana bisa sih? Gak jualan gado-gado, Udah gitu pasang iklan di radio lagi Tin. Berani pasang iklan di radio. Wah orang radio itu heboh semua. Bener nih jualan gado-gado. Pasang iklan di radio gitu. Radionya cukup ternama Tin. Radio apa? Smart FM. Oh. Iya Smart FM, radionya motivator. Akhirnya datanglah foundernya ke tempatku jadi ngobrol-ngobrol. Foundernya Smart FM? Iya foundernya. Oke. Jadi akhirnya ya sama-sama menimba ilmu lah, ngobrol-ngobrol. Saya melihat lah kegigihan orang itu harus gila untuk menjadi sukses ya Tin. Orang itu harus gila untuk mengejar kesuksesan juga gitu ya. Ya kalau berpikir biasa-biasa aja ya gitu-gitu aja Tin. Dan ada satu kejadian lucu ketika kita lagi ganti merek, papan merek kan diganti tuh. Merek yang lama kita copotin, kita ganti. Waktu pas kita renovasi itu lagi ngobrol-ngobrol nih berdua sama nyokap, tiba-tiba ada bencong ngamen ngecereng. Terus nyokap bilang, Liong ini buat tanda apa Liong? Aku bilang ini buat tanda rame mah. Dan puji Tuhan dari satu outlet itu bisa jadi 6 outlet. Tambahan 6 outlet iya, ya? Berkembang jadi 6 outlet.
Ya, seperti itu perjalanannya, dan dari 6 outlet itu tengah jalan kita pecah kongsi dengan investor karena memang tidak sesuai, tidak ada kecocokan mungkin ya Tin. Tidak sevisi misi mungkin ya. Dan pada saat itu tahun 2008 Mama itu harus menggantikan uang yang dikeluarkan oleh investor. Jadi 4 tahun kemudian pecah kongsi. Mama mesti bayar prestasi dari investor tersebut. Dan tahun 2008 itu adik gue tuh married sama orang Italia dan harus pergi meninggalkan Mama. Ini adik tiri dari bokap yang yang bokap yang. Dan Mama telepon lagi, Jong ini gimana? Ya hadapi mah, karena orang yang menghadapi ujian baru dia bisa naik tingkat. Aku cuma ngomong gitu, ya udah pinjam dari bank, uang dari bank untuk membayarkan investasi dari investor tersebut. Dan akhirnya ketika lunas, aku bilang sama Mama udah bukan partner bisnis loh, Mama udah jadi investor. Ya pada saat itu kesenang dan bangga, karena memang Mama punya sebuah tekad yang kuat ya, karena nggak gampang menghidupi sebuah merek sampai bisa bertahan seperti ini tuh. Legacy banget ya. Iya. Jadi lu bisa dibilang penerus Boplo generasi Ya, kedua. Makanya generasi kedua. Cuma ya nyokap lu sendiri sampai sekarang masih involved. Nah, Involve-nya itu dari segi apa gitu loh? dari kualitas makanan, pengembangan makanan yang akan diluncurkan lagi. Ya kalau kita bantuin dari manajemen. Jadi berarti setiap kali mau buka restoran, Mama juga pasti terjun langsung mulai dari segi pas nyoba ini makanannya konsistensinya. Ngelihat partnernya loh. Mama itu pasti mau ngelihat partnernya loh. Maksudnya Cocok apa enggak ini orang nih. Dia ngelihat loh, lihat aptitude perilaku dari calon partnernya loh, dilihat loh. Jadi maksudnya partner tuh jadi kayak kesannya pemilik tempat. Oh, gue pengen buka restoran di situ, lu kayak profit sharing gitu kali ya? Oh, oke. Jadi kita memakai gedung atau rukonya milik tempat dan kita jalankan running. Tiap bulan kita keluarkan laporan rugi laba Tin. Kan mungkin ya kalau restoran kan suka ada chefnya lah atau apanya lah, chefnya hilang bisa jadi rahasia kita hilang dengan dia gitu. Atau dibawa ke kompetitor. Betul. Kalau lu sendiri gimana caranya? Kalau setelah kita lebih dari 3 cabang, kita harus punya dapur sentral Tin. Nah dari dapur sentral itu semua makanan-makanan itu dimasak dan didistribusikan ke semua cabang. Tapi kalau di Gado-Gado Boplo sayurannya boleh dibeli di dekat area sekitar restoran tersebut. Jadi faktor manusia masih ada di situ Tin. Nah cuma yang di dapur sentral ini berarti kan mesti ada orang. Iya ada kepala. Ada kepala pegangannya dong. Betul, kepala dapur lah. Jadi lu kayak ikat kontrak gitu ya kali ya? Enggak, itu ada saudara Mama. Oh masih saudara soalnya. Mama. Itu udah bekerja udah 35 tahun lebih. Terus apakah lu juga sering random checking konsistensi rasa segala macam, misalnya ntar lu ke restoran ini, aku pesen dong makanannya gue cobain. Harus test food. Namun selain kita pun sebenarnya supervisor kita sudah kita planning mereka juga harus test food sehari 3 kali. Kami kalau menerima pesanan untuk bungkus nasi kotak itu pagi-pagi Tip. Oh. Iya, pelantikannya Ahok. Wakil kantor presiden, wakil presiden, Pak Jokowi udah sering makan di tempat kita. Kan banyak nih ya makanan-makanan tradisional tuh yang sekarang suka di-recreate ulang. Jadi kayak bentuknya modern-modern gitulah. Tapi tuh lo bisa konsisten dengan menu lu, terus juga nggak perlu sampai di-recreate apanya lah segala macem. Gimana cara lo itu tuh bisa tetap konsisten gitu loh dan tetap laris-laris aja gitu. Sebenarnya yang kita harus garis bawahi Tin adalah yang suka makanan kita adalah orang-orang kita. Pasti mereka akan balik ke tempat kita, makanan kita. Karena lidah kita udah terbiasa kan. Makanan Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Dan ingat loh Tin, CNN Go itu sudah merilis data makanan terlezat di dunia adalah rendang. Makanan Indonesia semua kan. Barack Obama pada saat datang dia ngomong apa? Sate, bakso, nasi goreng. Iya. Dia tahu banget itu bener-bener makanan kita tuh di luar negeri juga udah top kan. Terlezat di dunia, kaya akan rempah-rempah. Terus kenapa kita mesti kayaknya nggak pede nih, gue mesti recreative pakai nama ini dan segala macem. Itu yang pertama. Kedua, kita juga pingin menggrab
Gen Z ya, kalau kita kasih tempatnya nggak bagus, nggak bisa mereka tertarik, mereka juga nggak akan datang kan. Nah kita bikin outlet kita restorannya Instagramable tuh. Instagramable ya? Iya, itu mereka bisa foto-foto spotnya. Nah itu adalah usaha seperti itu. Sekarang kita juga pakai food blogger untuk kembangkan di sosial media. Iya kita juga bikin makanannya juga selalu fresh. Menggunakan sosmed juga salah satunya adalah cara-cara kita. Nah sekarang kan kita ada ini kan. Ini sih inovasi banget sih. Iya. Tapi ini tadi lu bilang bungkusnya masih mau ganti ya? Betul. Ini kan kayak masih coba-coba ya. Iya. Tapi ternyata pas mau diajuin PIRT masih ada yang mesti dirubah ya. Betul. Pada awalnya mama dan istri nggak setuju. Tapi aku berpikir dari kacamata kita sebagai seorang pengusaha Tin. Jack Ma pernah bilang. Jack Ma. Di mana ada komplain di situ ada peluang. Kalau perlu kita menjadi jawaban dari peluang itu. Aku bilang ke nyokap sama mama, Mah, boleh nggak ini kita bikin ini? Iya. Karena mereka kan minta bumbunya sama saya. Kalau saya nggak kasih kan mereka juga repot. Goreng kacang lagi, giling lagi, ngulek lagi. Akhirnya puji Tuhan mereka setuju. Nah, kita keluarkan ini. Gue sih doyan banget loh. Gue tuh doyan banget sausnya gado-gado Boplo tuh gila. Apa ya, ngangenin banget tau gak sih? Kayak enak aja gitu. Ya nggak bosenin ya? Nggak bosenin bener-bener. Makanya pas lo bilang, kita udah jualan yang versi kemasannya nih, gila gue seneng banget. Waduh, ini bisa tahan berapa lama sih? 5 bulan. Bisa 5 bulan, terus juga bisa buat berapa kali? Ini kan bisa buat berapa piring? Ini 2 piring. Bisa buat 2 piring ya? Tinggal rebus sayurannya aja. Dan ada expirednya juga tuh. Udah jelas lah ya. Sudah bisa di Tokopedia dan Shopee. Puji Tuhan cukup baik animonya. Jadi sekarang ini karena ini kita bisa jadi go nasional. Iyalah. Bayangin. Iyalah yang kalau kita selalu stay di satu Jakarta tempat doang gitu kan. Sekarang akhirnya banyak orang jadi bisa merasakan nikmatnya Boplo, nggak mesti ke Jakarta dulu. Kemana-mana ada Pontianak dan udah masuk ke Singapura juga. Ada teman saya yang TKI. Oh bener banget. Ini banyak banget loh kayak TKI yang lagi kangen makanan Indonesia. Bisa lo harusnya tuh udah jual dalam bentuk yang udah kayak sedus-sedus tuh yang kalau mau balik ke mana tinggal bawa ke Malaysia lah, tinggal bawa gado-gado Boplo sendiri itu dalam progres dari outlet yang ketiga ini, bisa dibilang outlet ketiga lah yang udah mulai permanen lah ya, yang di Barito ya, sampai berkembang itu jatuh bangunnya apa aja sih selain yang tentu saja pecah kongsi dengan si ini ya, dengan investor ya, dari sisi karyawan, manajemen, maksud gue apa yang terjadi yang oke nih kayaknya ada ini kejadian, tapi gue ngerti kesalahannya, jadi mungkin lo bisa share biar ini nggak terulang ke orang-orang yang mungkin lagi memulai bisnis restoran gitu loh. Kalau kita mau selalu bagus, itu kita mesti punya standar. Jadi kita harus bikin standarisasi bentuknya video. Video dan foto. Jadi semua tuh harus dibikin standarisasi karena memang kadang-kadang kalau dibilangin aja cuma briefing doang lupa. Nah kita punya manual book. Karena ada semua dia ada di situ seragamnya kayak apa, sequence taruh gado-gadonya tuh kayak apa. Aku juga belajar dari teman-teman aku yang pakar-pakar branding. Terus dibikin buku manual. Jadi selain briefing kita ada. Jadi mereka tinggal lihat. Ini kalau mau pakai seragam bentuknya ini kayak gini. Kalau sequence bikin gado-gado apa aja yang diperlukan tuh ada semua. Selain itu kita juga harus inovatif. Ya makanya bisa kayak begini. Iya. Kalau enggak ya kita hanya sekedar jual gado-gado biasa. Banyak loh tim yang berjual gado-gado biasa yang sejak udah lebih tua dari kita. Tapi sangat disayangkan produk mereka enak dan legendaris. Tapi mereka nggak berkembang karena dipegangin sendiri tim. Jadi belum ada manajemen yang handal. Iya, maksudnya belum bisa autopilot lah. Mungkin autopilot mungkin kejauhan lah. Semi pilot lah setidaknya belum mempercayai orang. Makanya kan tadi cumanya kalau gue perhatikan ya rata-rata resep legendaris atau resep formula rahasia tuh biasanya selalu dipegang kalau nggak keluarga. Kayak tadi kan dipegang sama tante lo kan. Adanya nyokap ya tadi ya? Iya. Saudara nyokap ya? Tapi tetap kita melatih ke karyawan, mereka juga bisa bikin gitu. Sebenarnya mereka bisa bikin. Tahu komposisinya. Betul. Cuman ada bumbu yang dirahasiakan.
Oh jadi kayak misalnya, oke ini misalnya pakai 3 kacang tambah misalnya berapa? 1 bawang atau apa segala macam, tapi tambahin 1 bumbu ini 2 takaran ya misalnya. Iya, itu. Nah bumbu rahasianya Iya. itu yang nggak disebutin. Betul. Sebenarnya kita juga nggak perlu takut-takut banget sih, Tin. Kita kan juga ada punya brand gitu loh. Kita semua bisa bikin ayam goreng lah. Betul, sederajat betul, McD betul, lah. betul. Cuman seberapa kuat kita untuk menjual sebanyak McD? Betul banget, betul Iya, banget. Makanya jangan ketakutan lah jadi seorang pengusaha. Kita juga luncurin buku, Tin. Ini karena kita juga mau berbagi ilmu itu semakin sering dibagikan akan semakin bermanfaat. Menolong orang artinya menolong diri kita sendiri kok. Buku ini lu jual di mana sih? Ini ada di Tokopedia. Oh, Dan kita jualnya di restoran kita, Tin. oh. Ya, jadi orang-orang Iya, bisa beli buku ini buat teman-teman yang baru mulai usaha bisnis kuliner bisa. Banyak banget loh yang bisa dipelajari dari buku ini, serius. Thank you, Tin. Nah, lu kan di sini juga ada tulis bagaimanapun hebatnya sebuah brand, jika tidak ada generasi yang meneruskan maka akan mati di tengah jalan. Betul. Nah, lu sendiri gimana menyiapkan generasi penerus lo? Oke. Pertanyaan yang bagus. Anak sekarang kan nggak bisa dipaksa, Tin. Mereka punya kebebasan sendiri, mereka punya alam yang berbeda. Bahkan ada ego sendiri. Betul. Gitu kan, nggak mau kayak ini kan bisnis bokap lu gitu kan, ini kan bukan bisnis lu gitu. Iya. Aku punya anak yang pertama special needs. Jadi otomatis yang kedua anakku 18 tahun sekolah bisnis, kuliah bisnis. Ya aku bilang aja, Audi kamu belajar bisnis, jaga outlet, kadang-kadang jaga outlet. Kalau lagi liburan dia magang di Buklo jadi waitress. Ya aku cukup seneng dan bangga dia mau. Keren loh Iya, itu. Dia mau melayani, tulis menu pesanan customer, tulis bawain itu juga bang. Aku seneng anak yang punya sifat rendah hati. Karena apapun usaha kita, kalau kita punya kerendahan hati kepada orang lain, maka orang lain akan lebih senang ke kita. Jangan menjadi manusia sombong gitu. Terus juga gue pengen tanya, ketika lo udah mulai akhirnya membantu full nyokap lo ngembangin Bob lo, apa sih achievement lo ketika lo udah masuk ke manajemen nyokap lah? 2004 Mama dapat penghargaan Bestseller Award 2004 untuk dari kategori? sebuah kategori gado-gado. Oh. Ya, jadi aku juga iseng, aku tanya sama penyelenggaranya, Pak gimana nih bisa dapat? Ya mereka mensurvei beberapa orang yang memang makan gado-gado, mereknya apa, Tin? Kalau gue nggak tahu. Dia disurvei, kalau kamu makan gado-gado, mereknya apa yang kamu pilih? Puji Tuhan kita dapat kategori gado-gado dari sebuah lembaga pemeringkat. Dan tahun 2008 kita dapat penghargaan Creative Entrepreneur dari Gubernur. Kok bisa? Dapat aja. Ya memang mereka melihat lah. Mereka untuk kategori kuliner juga. Orang aja inovatif dan kreatif people. Nyokap yang dapat. Oke, nah sekarang gue mau ngomongin soal istri lo. Nah istri lo sendiri ada usaha sendiri atau dia memang full membantu Bob lo? Sekarang membantu full di Bob. Sebagai apa? Finance. Oh, finance. Dan finance yang semua outlet nih? Iya, betul. Oke. Jadi tanpa dia tidak mungkin gado-gado Bob sebesar ini. Karena dia walaupun di belakang layar tapi dia sangat-sangat berkontribusi sekali. Aku tanpa dia tidak akan seperti ini. Karena istri itu seorang penolong yang sepadan buat suaminya. Suami laki-laki tampaknya memang kuatin dari fisik dan segala macam. Tapi dia butuh seorang penolong. Karena laki-laki itu nggak sehebat perempuan kalau menurut saya. Batang otaknya aja nggak Masa sih? Iya betul. Itu ada penelitian loh. Oh ya? Istri bisa menerima telepon sambil bisa multitasking. Suami coba diajakin ngomong, aku bingung. Nah, jangan ajak ngomong dulu. Kau fokus di sini dulu. Lagi nyetir. Laki-laki begitu. Iya betul. Lagi nyetir aja kalau lagi mau nyari rumah, lagu radio dikecilin padahal apa efeknya coba. Iya. Tapi istri itu hebat. Iya. Dia bisa melahirkan, dia bisa menstruasi dan bisa segala macam. Kelihatannya sih lemah tapi hebat loh. Dan dia senang sharing itu. Jadi hati-hati kamu, nggak boleh kamu kurang ajar sama istri, apalagi kamu mengkhianati istrimu dari masa mudamu. Yes. Tuhan tidak bisa terima itu. Dan ketika kita juga rukun dengan istri, dengan rumah tangga, pasti kan akan Tuhan berkati kan. Tuhan senang yang damai ini. Masa sih dia mau berkati orang-orang yang berantem? Nah mungkin yang gue mau nanya lagi sekarang lebih ke arah
tips-tips kali ya, karena gue rasa bisa jadi buat mereka yang mau buka restoran atau apa segala macam. Yang pertama, kalau untuk membuat sebuah bisnis kuliner di saat-saat seperti ini, apa aja sih yang harus dilakukan gitu loh? Apakah lo mesti ikut juga bekerja sama dengan kayak model GoFood lah, GrabFood lah? Lo sendiri ada ya? Ada. Oke. Salah satu poin-poin yang saya tulis itu di sini ada nih, tips-tips sukses berbisnis kuliner. Kalau yang pertama kan memilih menu andalan. Jadi kalau udah milih satu menu ya tekunin di situ, bikin itu bagus, bikin itu lebih sempurna lagi, jangan gonta-ganti menu andalan. Dan bekerja sama dengan pihak lain. Kayak tadi sebelum kesini kan, gue makan ke satu restoran, satu rumah makan lah. Kita ngobrol sama dia, menjalin networking, tukar nomor handphone dan segala macam. Dia bisnis kopi. Nah kalau ada itu yang kita bisa kerjasama sama dia, ya kita ajakin dia kerjasama. Selalu mengupgrade networking kita lah, Tin. Jangan kerjanya sama orang itu aja. Kita kan kalau kita punya lebih banyak teman-teman, kita kan punya sudut pandang yang jauh lebih tinggi ya, lebih kayak helikopter view kan. Kalau punya temen jagoan ini kayak kamu, Tin, tanya-tanya sama orang kan, itu kan narasumbernya juga beraneka ragam kan, punya keahlian masing-masing kan, tambah lama kan kita juga nyerap kan ilmunya dia. Jadi gue suka banget sih ngobrol-ngobrol sama orang baru, ketemu orang baru, tanya-tanya gitu. Jangan sungkan lah, jangan malu-malu. Selalu menjadi pembelajar ya. Iya, pembelajar. Karena kan dunia berputar terus kan. Ketika kita diem, kita udah mundur. Kemudian carilah unsur pembeda antara produk kita dengan produk lain yang ada di market. Contohnya apa kalau dari sisi lo? Kalau dari saya, yang jualan gado-gado banyak, Pin. Tapi yang kasih di dalam suatu atmosfer yang nyaman, presentatif, ada AC, gado-gado tempatnya. Dan ada banyak makanan-makanan tradisional lainnya di situ. Iya. Terus kita juga merebus sayurannya kan 2 atau 3 jam sebelum adanya pemesanan. Jadi sayuran itu akan lebih fresh ketimbang dibikin dari pagi hingga malam hari. Oke, terus kiatnya apa lagi? Jangan terlalu berfokus pada hal-hal yang besar yang kadang-kadang kita takutin, kan? Padahal sebenarnya nggak terjadi. Contoh, kita ketakutan akan disalahgunakan bumbu kita. Padahal kadang-kadang lebih banyak yang kita khawatirkan itu cuma sebagai cuma pikiran kita doang, kebanyakan. Terus ada lagi? Kita harus milih stand alone atau join. Join itu maksudnya gimana? Masuk di mall. Oh, stand alone tuh kayak lu gedung sendiri gitu, atau lu kayak masuk ke sebuah mall tapi gabung dengan food court. Betul. Okay. Kita harus evaluasi apakah customer kita banyakan di mana. Tapi ya masa pandemi ini yang di mall terlalu keras sekali gebukannya. Iya. Dan saya bersyukur gado-gado Bopo sudah lebih banyak di stand alone. Makanya kita bisa bertahan. Nah, lu sendiri juga memanage karyawan tuh gimana ya? Ada segitu banyak, apalagi kalau lebaran nih kan pada mudik lah, apa mungkin segala macam. Mungkin pandemi nggak terlalu banyak yang mudik lah ya. Tapi kalau ya kayak 2 tahun lalu, setahun lalu gitu gimana? Kan ada yang ngurusin HRD juga ya di kantor. Ada juga supervisor. Kita sering-sering bergaul dengan mereka, ngobrol. Sering curhat juga sama mereka biar tahu apa sih yang dalam di hati mereka. Jadi walaupun mereka kadang-kadang dulu beberapa kali bikin kesel kita, tapi ya udahlah, lupakan lah dengan siapa sih manusia yang gak pernah melakukan kesalahan. Kita juga banyak salah. Iya. Jadi udah ngobrol lagi bareng sama mereka, ajak mereka makan. Kalau ada satu event kayak mama ulang tahun, kita undang mereka rame-rame di situ untuk kasih. Enggak, maksudnya yang supervisor dan yang supervisor captain lah. Yang udah kerja 10 tahun, undanglah mereka, kasihlah mereka reward lah. Kita hampir boleh dikatakan karyawan kita bilang kita tuh nggak ada jarak dengan mereka, karena itu mereka buat mereka nyaman, Tin. Jadi bukan faktor gaji semata-mata ya, Tin ya. Betul besarnya banget. Gaji enggak. Betul banget. Tapi owner yang membumi sama mereka. Dan juga lingkungan atmosfer kerjanya juga nyaman. Dan dia merasa seperti dimanusiakan gitu, dihargai. Itu faktor penentu, aku yakin banget. Jadi bukan semata-mata untuk harus kita kasih gaji besar.
gaji besar tapi kalau sikut-sikutan kan Betul, juga nggak betul enak. banget, betul banget. Ada lagi nggak kayak kiat-kiat yang bisa jadi mungkin sebagai penutup pembicaraan kali ini yang diskusinya dari tadi ngomongin seluk-beluk restoran? Iya. Jadi Tin, kita kalau mau berbisnis kuliner harus konsisten, ya memilih menu. Jadi jangan latah-latah ikutan orang-orang lagi ngetren lah segala macam. Terus udah bikin menu ini, terus besok ganti lagi menu lagi. Customer juga bingung ya. Iya. Tapi kalau kita konsisten terus menyuarakan menu yang kita memang udah kita pilih, ya pasti customer juga akan lebih percaya gitu loh. Kemudian masuk ke komunitas-komunitas yang jenis kayak kuliner gitu. Dari mereka juga kita bisa belajar. Jangan menutup diri. Kita sering-sering tanya lah, jangan malu bertanya lah. Ya, dengan demikian kita juga selalu mengupgrade wawasan kita, pengetahuan kita. Betul. Jangan punya rasa malu lah bertanya. Meskipun mau yang lebih muda, yang masih newbie, justru semangatnya bahkan inovasinya kadang ide kreatifnya yang nggak kepikiran muda. kan. Itu kan kita perlu. Iya. Produk kamu juga, Tin. Cuma gue setuju sih kalau yang pertama juga kita jangan terlalu sering ikut-ikutan. Kayak kemarin-kemarin ini kan dulu ada yang kopi Kepamilo, terus kopi Dalgona lah. Sekarang udah gak kedengaran lagi gitu, ya nggak sih? Betul. Justru akhirnya kita jadi nggak punya ciri khas kan. Orang ingat kita tuh apanya gitu kan. Betul. Oke, gila luar biasa banget. Thank you, Tin. Thank you banget kok Calvin yang sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi gitu aja ya guys. Semoga saja video kali ini menginspirasi. Jangan lupa share juga. Jangan lupa juga ke Gado-Gado Boplo dan kalian juga bisa temukan ini di Tokopedia di Tokopedia ya. Sama Shopee. Namanya apa nama toko lu? Gado-Gado Boplo. Nama tokonya akunnya Gado-Gado Boplo. Store. Dan di situ juga ada bukunya ya. Betul, buku. Dan juga ada kabar baik dari Ko Calvin buat kalian yang bisa memberikan komentar terbaik yang berisikan apa sih inspirasi yang kalian dapatkan dari video ini, dan kira-kira dari inspirasi tersebut apa 3 hal yang akan Anda lakukan ya setelah menonton video ini. Akan mendapatkan masing-masing nih 3 pemenang 1 buah buku dan 1 bumbu. Dan 1 buah bumbu The Secret Peanut Sauce of Boplo. Ya. Kemasannya sekarang masih kayak gini ya, tapi nanti akan ganti kemasan. Cumanya mungkin yang kalian dapatkan masih versi seperti ini, yang pasti isinya tetap sama dan dia ini bisa awet sampai 5 bulan ya. Ya. 5 bulan. Jadi ya buat 3 orang pemenang ya, berikan komentar terbaik dan inspirasi apa dan 3 hal yang akan Anda lakukan karena inspirasi tersebut gitu loh. Ya. Tin, bayangkan ini untuk makanan untuk otak kita, ini untuk makanan jasmani kita. Tuh, makanan otak, makanan jasmani, lengkap semuanya. Ya. Thank you ya Tin, sudah diundang juga. Iya, thank you banget Ko Calvin. Sukses buat selalu kamu, buat ya. Boplo juga. Iya, buat. Oke guys. Gitu aja, jangan lupa share, jangan lupa komen, subscribe, dan saya Kristinali. Dan saya Kelvin Hartono. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.